Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menggambarkan skema untuk ampli output trafo ya, yang enggak kita lengkapi dengan dengan penguat mic. Cuma kita menggambarkan untuk skemanya aja, yaitu bagian dari amplinya aja. Nanti untuk penguatan mic atau penguatan audio bisa ditambahkan dengan tune control lainnya. Jadi ini basic aja untuk skema output trafo. Jadi menggunakan transistor yang jenis NPN 3055 untuk finalnya itu cuma 2 biji. Itu bisa digunakan kurang lebih untuk 1 sampai 2 horn speaker. Nanti tegangannya juga memakai 15 antara 15 sampai 18 volt ya, volt DC. Jadi kita OT ya, ini ampli OT 18 volt. Jadi jatuhnya sekitar 40 voltan ya, bisa digunakan untuk 1 sampai 2 biji horn speaker. Jadi ini kita menggambarkan impedansi rendah aja dulu. Kita dari hal-hal yang kecil aja dulu ya, yang sederhana. Jadi kita mulai dari awal ya. Ini kita menggambarkan untuk input audionya. Di sini in, terus di sini ada koplan. Kita bisa pakai 4,7 mikrofarad. Kemudian masuk ke basis transistor penguat pertama ya, ini menggunakan NPN, bisa menggunakan C945. Untuk emitor jelas harus mengarah ke negatif atau ground. Ini bisa ditahan dulu dengan menggunakan 470 ohm ini ya. Kemudian dikoppel lagi, ini masuk ke ground gini ya. Jadi ini untuk penguatan awal ya, untuk penguatan audionya. Kemudian di sini kita bisa tahan menggunakan 5K6 atau mungkin lebih untuk keperluan bias ya, untuk bias agar ini bekerja sebagai penguatan ampli. Kita gunakan sampai 470K. Ini kalau kita ketahui di sini ada untuk antara basis dan kolektor, kita tahan seperti ini agar ini kita mendapatkan bias yang seimbang. Jadi ini sebagai bias saja agar ini transistor ini bekerja sebagai penguatan. Dan kalau di sini 5K6 ini harus ada filter juga. Di sini kita untuk penyeimbang juga positif masuk ke ground. Jadi sini sama sini sambung ya. Di sini sudah memperoleh penguatan pertama ya, untuk penguatan audionya. Kemudian kita dari kolektor kita tarik lagi masuk ke, kita kopel aja dulu sama dengan menggunakan 4,7 mikrofarad. Kemudian masuk lagi ke basis, ini masuk ke ground emitor ya. Ini emitor bisa menggunakan 22 ohm. Dan ini ditahan lagi, bisa menggunakan 1K atau mungkin 560 ohm. Untuk sebagai bias kita di sini kita tahan menggunakan 47K. Di sini ada transistor sama, ini C945. Ini kita menggunakan 2 transistor untuk penguatan ya. Kemudian di sini kita tarik lagi, ini ditahan dulu menggunakan 2K2 sama, tahan dulu. Ini bisa pakai 470 ohm. Kemudian ada filter lagi di sini, masuk ke ground, bisa menggunakan 1000
mikrofarad. Jadi ini ada penyeimbang ya untuk transistornya. Di sini untuk kopel, di sini untuk pel ya 4,7 F untuk pemasukan input audionya. Kemudian di sini untuk terakhir ya, untuk transistor yang masuk ke input trafo bisa menggunakan 47 mikrofarad masuk ke basis. Ini langsung masuk ke ground. Nah, ini ya, ini kemudian untuk biasnya ini kita bisa pakai 10K. Di sini kita lihat, di sini kita bisa menggunakan D313 atau mungkin TIP 31 atau mungkin TIP 41. Jadi di sini kalau dilihat ini hanya penguatan kelas A ya untuk masuk ke input trafo, kemudian di belah fasenya dan ini masuk ke input trafo. Ini ya. Ini IT ya, ini IT ya, jangan lupa ini masuk ke ground juga, jadi ini bisa disambung seperti ini ya. Nah, di sini emitor harus mendapat negatif atau grounding. Kemudian dari sini kita memperoleh penguatan kelas A. Terus untuk kolektor harus mendapat positif. Positifnya dari mana? Kita bisa ambilkan di sini ya. Ini anggap aja ini positif, ini untuk negatifnya. Jadi di sini tetap ada penahanan lagi, bisa menggunakan 100 ohm. Terus ini ada kopelan atau penyeimbang atau filter, bisa menggunakan karena ini nanti input trafonya kita kecil. Di sini kita menggunakan 2200 mikrofarad. Jadi ditahan dulu. Di sini kita lihat ada penyeimbang 1, 2, 3. Jadi ini untuk menggerakkan penguatan pertama, ini untuk menguatkan penguatan yang kedua ini. Di sini untuk menggerakkan dari IT-nya ini langsung masuk ke terakhir, yaitu penguatan kelas A ya ini. Kemudian dibelah fasanya atau dibalik menggunakan IT ini ya. Nah, dari sini kita sudah memperoleh katakanlah ini driver ya untuk pertama untuk mereproduksi input audio dari sini, nanti dialirkan ke transistor final, kemudian masuk ke output trafonya. Sudah, kita mulai lagi yang kedua ya. Kita anggap ini sudah selesai, kita teliti dulu. Udah ya, ini udah biasnya. Nah, ini sudah kita memperoleh rangkaian sebelum input trafonya. Kemudian kita sambung. Cetak soal sini sih. Oh. Ya, di sini kita lanjutkan ya. Ini kemudian kita rangkaian setelah input trafo ya. Ini kita di sini input trafo, kita tinggal membuat penguatan untuk transistor finalnya ya. Nah, ini kita ada OT. T-nya di sini. Nah, ini OT. Dari sini kita menggunakan untuk finalnya ini menggunakan transistor 2N3055 atau bisa diganti menggunakan yang Toshiba itu ya J5200 atau yang Toshiba lainnya, atau mungkin bisa diganti juga menggunakan TP3055. Cuma di sini kita menggunakan yang jengkolan itu ya. Di sini kita untuk input trafo kita menggunakan 3, jadi 5 kaki ya. Untuk outnya ini 3, jadi ini masuk ke basis masing-masing transistor.
di sini semoga ini jelas. Kemudian ini emitor. Ini ya, emitor harus mendapat negatif ya. Di sini kita anggap saja ini kita untuk output trafo, tengahnya kita sambung dengan bernilai negatif ya, atau ground. Jadi di sini sama, sini sama. Untuk emitor ya, negatif masuk ke emitor sini. Sama, ini juga masuk ke emitor sini basisnya masuk ke input trafo. Kemudian untuk kolektor harus mendapat positif. Jadi langsung aja ini untuk kolektor masuk mendapat positif ya. Tangkap sini. Nah, langsung sini ya. Anggap aja ini power supply untuk masuk ke PSU. Jadi ini power supply utama, harus ada kapasitor juga di sini. Masuk ke ground bisa menggunakan 6800 mikrofarad sampai 10.000. Nanti trafo bisa menggunakan yang 3 amperan besar ya, yang 3 ampere sampai 5 ampere, karena ini hanya menggerakkan finalnya 2 aja. Ini 3055 sama, ini juga 3055. Jadi tipenya NPN semua ya. Untuk finalnya ini bisa menggunakan 2N 3055. Nanti ini bisa menggerakkan 1 on speaker maksimal sampai 2 on speaker dengan tegangan VDC nya ini 18 ya, 18 volt. Nah, di sini kita lihat. Kemudian untuk tengahnya ini kita sambung. Ini ada coakan gini masuk ke ground. Ini 12 ohm, bisa sampai menggunakan 10 ohm atau 11 ohm sampai 22 ohm. Kemudian untuk kebulan bias ya, untuk transistor ini sebagai penguatan harus ada bias tertentu. Jadi kita sambung di sini ya. Di sini bisa pakai 420 ohm sampai 470 ohm. Cuma di sini wattnya kita besarkan ya sampai 5 watt. Di sini bisa pakai 1 watt sampai 2 watt. Untuk yang lain-lainnya, untuk RR-nya seperti ini 100 ohm bisa pakai 2 watt. Di sini bisa pakai 1 watt atau setengah watt. Yang lain-lainnya bisa pakai setengah wattan. Nah, kita lihat di sini masuk ke positif. Kita tinggal masukkan ke sini ya. Ini positifnya dari mana? Dari sini masuk ke positif. Nah, di sini kita bisa memperoleh rangkaian output trafo yang sederhana sekali ya. Ini sudah bisa dikatakan output trafo. Kemudian ini untuk out speaker ya. Di sini kita lihat masih belum sempurna ya, karena belum ada NF atau negatif feedbacknya. Untuk negatif feedback kita bisa ambilkan di sini ya, keluaran emitor dari transistor C945 sini. Kita ambilkan ke sini. Bisa menggunakan sekitar 10K aja, 10K dikopel lagi. Bisa menggunakan 1N atau mungkin kurang dari 1N. Kemudian kita tarik masuk ke output trafo. Ini sebagai NF atau negatif feedback. Ini ya, ini untuk NF-nya di sini. Kemudian ini masuk ke ground, karena ini negatif feedbacknya. Ini masuk ke ground, kita langsung sambungkan ke sini ya. Kita masuk ke ground, ini keluar ke speaker atau speaker horn kita aja ya. Ini out speaker. Nah, di sini sudah selesai ya untuk rangkaiannya untuk output trafo.
Cuma kita nanti jelaskan lagi ya, menggulung IT-nya atau menggulung output trafonya. Di sini kita cuma memberi gambaran. Di sini untuk output input trafonya kita bisa menggunakan 240 putaran ya, atau lilitan, bisa menggunakan 0,2 mili. Sama ini juga 240 lilitan menggunakan 0,2 mili. Sama di sini juga bisa menggunakan 0,2 mili, sama jadi 240 lilitan. Ini 0,2. Kemudian untuk input trafonya kita bisa menggunakan sampai ini 18, berarti sekitar sampai 90 ya, 90 lilitan. Kawatnya menggunakan 0,5. Sama ini 90 lilitan menggunakan 0,5. Di sini sama, di sini kita bisa lebihkan ya, karena ini kita gulung satu-satu juga bisa. 90 lilitan dulu, kemudian disambung lagi dari CT ini 90 lilitan lagi menggunakan satu kawat. Terus ini juga sama, ini bisa kita gunakan 90 lilitan sampai 100 ya, bisa. Kemudian sama kawatnya 0,5. Di gulungnya seperti ini, kita nggak mempraktekkan, cuma kita memberi gambaran aja. Kita bisa menggunakan gulungan satu kawat 90 lilitan, kemudian disambung lagi 90 lilitan. Sama di sini juga kita sambung lagi, arah putarannya tetap sama, kalau ke kanan ke kanan, kalau ke kiri sama juga enggak apa-apa, baik input trafo maupun output trafonya. Kita teliti lagi. Andai kata di sini ya, kita di sini mau dikasih potensio, ini tinggal sambung begini ya. Dari input potensio kita sambung ini masuk ini ya, udah ini aja. Kemudian ini bisa kita pecah, ini menggunakan 1 kilo bisa, 2x2 bisa. Ini untuk R, ini untuk L. Kemudian dari sini bisa masuk ke ground. Daya ini untuk potensinya bisa menggunakan 50K. Ini untuk R variabelnya. Jadi semoga di sini sampai bisa dimengerti ya, karena ini rangkaian sederhana yang saya kira bisa ya, semua orang cuma menggunakan 1, 2, 3 transistornya. Transistor untuk awal sebelum input trafo, terus kemudian ini transistor finalnya menggunakan 3055. Jadi arahnya jelas ya, sini ini dah. Ini untuk transistor finalnya 3055. Kita teliti lagi apa ada yang salah, kita lihat. Dan untuk negatif feedback, oke. Udah ya, ini ya kira-kira begini ya untuk rangkaian amplifier mengoutput trafo ya. Kita menggunakan tegangan 18 volt. Terus untuk pengeluarannya bisa pakai 1 sampai 2 horn speaker, itu sudah maksimal ya. Nah, kita langsung ke rangkaian yang sudah jadi. Oke. Di sini ya terakhir, ini skemanya saya kira sudah, katakanlah ini sudah jadi ya. Terus nanti kita berdasarkan gambar ini, semoga ini nanti bunyi juga berhasil. Ini hanya perkiraan aja untuk output trafo, jadi merangkai output trafo secara simple ya, nggak banyak komponen yang kita perlukan. Kita lengkapi dengan penguatan untuk awal. Ini ada 2, ini untuk pembelah fasenya menggunakan input trafo. Sebelum input trafo menggunakan D313, bisa menggunakan 41 atau bisa menggunakan TIP 31. Terus untuk finalnya 3055.
Jadi ini semoga bisa dimengerti dan juga bisa dipahami. Nanti kita lanjutkan untuk perakitan ya, hasil perakitannya kita sesuaikan dengan gambar ini. Jadi hari ini terakhir ya. Ini semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.